Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Inilah tanggul NCICD yang ada di pinggir permukiman elit Pantai Mutiara Pluit, Jakarta Utara yang telah kelar dibangun di tahun lalu. Saat saya kembali ke Pantai Mutiara pada Kamis 9 April 2026 kemarin, landscape di pinggir pantai pun sudah jadi seperti ini. Seperti juga di Ancol Barat, di pinggir tanggul NCICD Pantai Mutiara ini ditanami pepohonan. Selain nanti sebagai ruang terbuka hijau, pinggir tanggul NCICD ini berfungsi sebagai sarana olahraga dan juga rekreasi warga. Sobat Jelajah Jakarta, episode hari ini saya tidak mau membahas NCICD di sisi ini, melainkan di lokasi yang akan ditunjukkan oleh Mas Maranda Syahputra selaku Site Manager Operasional dari PT Brantas Abib Raya selaku kontraktor pelaksana proyek NCICD fase A tahap 3 sisi yang berada di timur ini. Ya, untuk lokasi NCICD yang di Pantai Mutiara sisi timur ini, lokasinya berada di tanggul yang ujung ini sampai dengan itu pos pol air yang ada di sana itu. Panjangnya sekitar 430 meteran, Pak. Jadi untuk NCICD-nya, tanggul NCICD-nya itu 3 meteran dari tanggul existing ini nanti akan dibangun. Sobat Jelajah Jakarta, tembok yang ada di pinggir Pantai Mutiara ini hanyalah parapet atau dinding pembatas vertikal yang berfungsi utama adalah pengaman agar warga yang melakukan aktivitas jogging yang di trek di sampingnya tidak jatuh ke laut. Dan parapet ini sekaligus mencegah jika terjadi banjirop. Namun ketahanan parapet jelas kurang bertahan lama dibanding jika dipancang spoon pile untuk mencegah banjirop. Nah, untuk mengantisipasi agar tidak adanya kebocoran di parapet ini saat rob menerjang di Pantai Mutiara ini, maka Dinas Sumber Daya Air DSDA Jakarta melalui kontraktor pelaksana PT Brantas Abib Raya menjalankan proyek penguatan tanggul di Pantai Mutiara ini. Yang untuk kondisi awal itu sebelumnya itu sudah ada dinding panel beton doang, terus diantisipasi lagi dengan penambahan dinding parapet ini sepanjang 400 meteran ini, dan saat ini kita akan membangun di depannya lagi untuk mengantisipasi kebocoran yang ada di lokasi Pantai Mutiara ini sekitar 3 meteran lah dari depan ini. Sobat Jelajah Jakarta, oleh karena lokasi proyek yang akan dibangun ini berada di pinggir laut kompleks Pantai Mutiara, maka metode serta waktu pengerjaannya harus disesuaikan. Apalagi komplek ini adalah komplek elit. Sepanjang 450-an meter spoon pile yang akan dipancang, ada 2 crane yang akan bekerja menggunakan inner boring. Distribusi spoon pile-nya pun menggunakan jalur laut, bukan jalur komplek. Ini kan programnya kan pesisir utara Jakarta ini kan akan ditanggul NCICD semua ya, Pak. Ini salah satunya yang kita ini di lokasi Pantai Mutiara ini NCICD fase A tahap 3 dan paket 1. Untuk metode pekerjaannya nanti dengan panjang 400 meteran ini, trasenya ini akan kita gunakan 2 crane. Nah, ini yang metodenya tetap pakai metode inner boring ya. Dia tidak mengganggu masyarakat sekitar dengan menggunakan 2 crane dan 2 tongkang. Jadi nanti ada tongkang yang untuk servis dan ada tongkang untuk yang mobilisasi material spoon pile-nya. Jadi semua material spoon pile kita menggunakan jalur laut. Alat berat tidak akan melewati jalur ini, cuman hanya melewati ini kita pakai untuk akses TM untuk saat pengecoran gaping beam nantinya. Jadi kita pakai CP ya, Pak. CP nanti kita tembak beton dari darat ke area pengecoran. Oh iya, bagi Anda yang belum tahu apa itu spoon pile, ini dia bentuknya. Batang betonnya berbentuk bulat, beda dengan CCSP atau sheet pile. Setiap proyek NCICD, tanggulnya memang menggunakan spoon pile ini karena material ini sangat bagus untuk di laut.
Sobat Jelajah Jakarta, saat ini di lokasi Pantai Mutiara memang belum nampak alat berat serta batang-batang CCSP di lokasi ini. Yang sudah dilakukan kontraktor adalah melakukan fabrikasi spoon pile. Perlu diingat, material dalam proyek tidak seperti material bangun rumah yang ready stock. Material dalam konstruksi harus dibuat dulu atau diproses membentuk material berdasarkan desain khusus atau biasa disebut fabrikasi. Tahap fabrikasi merupakan tahap vital dalam konstruksi. Menurut Mas Maranda, insya Allah pekerjaan konstruksi baru dilakukan pada bulan Juni 2026 mendatang. Ya, jadi kan saat ini kita sudah melakukan MC0 dan saat ini juga kita sudah melakukan fabrikasi spoon pile itu sendiri. Fabrikasi spoon pile memakan waktu yang cukup lama ya, sekitar 2 bulanan. Kita memang harus menunggu mutu beton di 28 hari baru bisa kita produksi banyak untuk spoon pile-nya. Sobat Jelajah Jakarta, Mas Maranda mengajak saya mendekat ke arah trase akhir atau titik akhir spoon pile yang akan dipancang, yakni jalur ini yang dekat dengan pompa air di Pantai Mutiara. Jadi untuk trase akhir kita itu berada di ini ya, kolam ini Pak. Kan inti nanti ada sambungan ke rumah pompa yang di Pantai Mutiara. Jadi kita untuk menanggulangi ropnya juga, kan itu kelihatan itu belum ada peninggian tanggul parapet ya. Jadi nanti kalau seumpama ada rop mungkin akan tetap melimpas kalau tidak ada penanggulangan seperti itu. Sobat Jelajah Jakarta, di lokasi proyek ini nanti akan menggunakan spoon pile dengan panjang 27 meter, di mana kedalaman spoon pile yang akan ditanam kurang lebih 19 meter. Tinggian spoon pile itu dari muka air ya sekitar 4-5 meteran Pak. Dari muka air ya. Kedalaman ini untuk spoon pile yang di sini kita memakai dengan panjang spoon pile satu batang itu 27 meteran dengan diameter 1200. Untuk masuk ke dalamnya sekitar 19 meteran. Setelah spoon pile dipanjang, seperti juga tanggul NCICD lain, akan dibangun capping beam. Selain bertujuan untuk mengikat tiang spoon pile menjadi satu kesatuan yang kokoh dan menjadikan spoon pile stabil, capping beam juga bertujuan sebagai estetika dalam konstruksi. Sama dengan produk MCICD yang sebelum-sebelumnya, tetap ada capping beam di atasnya spoon pile nantinya. Estetika juga ya, supaya lebih bagus, nggak cuma spoon pile doang. Sobat Jelajah Jakarta, ini adalah dermaga milik polisi air, yakni satuan petugas dari Polri yang menjaga keamanan dan keselamatan di wilayah perairan, pesisir, atau pantai. Nantinya dermaga polisi air ini akan dibongkar dan direlokasi selama pekerjaan pembangunan spoon pile. Apalagi trase awalnya dari sini Sobat Jelajah Jakarta, di dekat pos polisi air ini. Nah ini dia. Meter. Dari awal itu kita melakukan relokasi ini, terus kita mancang mulai dari sini juga. Kita mancang mulai dari sini baru ke sana. Pol air ini kan juga mintanya dipercepat lah. Jangan terlalu lama ditinggalkan. Jadi untuk sandaran kapal mereka. Kita juga udah koordinasi sama tim dari sub pol air, sudah sangat mendukung kita untuk melakukan pekerjaan di sini, Pak. Sobat Jelajah Jakarta, demikian penjelajahan saya ke pinggir Pantai Mutiara di Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, untuk melihat lokasi yang nantinya akan ada proyek tanggul NCICD fase A tahap 3 milik Dinas Sumber Daya Air Jakarta yang akan dikerjakan oleh kontraktor pelaksana PT Berantas Abipraya. Anda pasti penasaran bagaimana proses pekerjaan tanggul NCICD di lokasi ini? Jadi tunggu episode mendatang. Saya pasti akan update progresnya untuk Anda. Nah, supaya tidak ketinggalan berita soal konstruksi di seluruh Jakarta ini, subscribe dan pencet tanda lonceng channel Jelajah Jakarta ini ya. Terima kasih, sampai jumpa, salam persatuan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.